Halo Sobat TM Motor, balik lagi di channel YouTube TM Motor Group. Di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian apa aja yang dilakukan dalam proses servis ringan. Tapi kita nggak cuma ngejelasin, kita akan ikut prosesnya dari awal konsumen datang, pendaftaran hingga pengerjaan motornya selesai. Jadi sahabat TM yang nganggap servis ringan itu hanya ganti oli saja, di video kali ini kita akan bahas lebih lengkapnya. Nah sahabat TM, biasanya servis diawali dari konsumen datang ke bengkel, lalu akan disambut oleh kepala mekanik atau SA. Selamat pagi Kak, ada yang bisa dibantu? Iya, aku mau servis motor. Oh iya, kebetulan kita juga bisa sih servis Honda di sini. Pas ada diskon jasa juga sebesar 50%. Silakan Kak, langsung masuk ke dalam. Selanjutnya, konsumen akan ditanyai mengenai keluhan atau mengenai kebutuhan servisnya. Contohnya seperti ini. Selamat siang Kak, silahkan duduk. Ada yang bisa dibantu Kak? Kakak, aku mau servis ringan dong, tapi motor aku Honda bisa nggak? Nggak apa-apa Kak, untuk Honda kita lagi ada diskon promo 50% di jasa. Untuk motornya ada keluhan? Dari sini, bagian admin akan mencatat kebutuhan servisnya dan memberikan estimasi pengerjaannya. Semua dilakukan secara jelas dan transparan langsung ke konsumennya. Setelah pendaftaran selesai, motor akan masuk ke dalam area bengkel dan langsung ditangani oleh mekanik. Di tahap ini, mekanik akan melakukan pengecekan awal sebelum melakukan servis. Oke Kak, ini kan servisnya ringan Kak ya? Iya. Oke, nanti ntar selebihnya saya cek dulu ya, kayak bagian listrikannya, sensennya, lalu klakson, ini masih aman, lampu depan belakang, mirror daunnya juga aman, short semua. Terus untuk yang switchnya paling sini Kak, ini switchnya dia nyala terus ya Kak? Iya. Nanti ini coba saya cek untuk masalah switchnya, dia antara udah aus atau emang enggak, dia udah bermasalah dari handle juga Kak ya. Terus kalau untuk suspensi ya, ini suspensi sih Kak, ini suspensi bagian yang belakang nih hanya kotor. Nanti kalau bisa coba dibersihin aja, dicuci ya, jadi biar dia aman juga asapnya gitu, biar dia nggak cepat bocor gitu. Terus untuk yang bagian suspensi depannya nih Kak, nah ini pada bocor semua tuh Kak, nih kanan kiri tuh. Jadi kalau posisi kayak gini tuh, ntar dia posisi shocknya itu ngeduk Kak, jadi keras lah gitu. Nanti kalau lama-kelamaan nggak diservis itu bisa bermasalah juga. Bagian asapnya itu nanti pasti kebakar jika di bawahnya juga kurang nyaman lah gitu. Lalu untuk lampu-lampu juga ya masih aman ya tadi. Lampu-lampu aman. Nah kalau untuk yang bagian komstir, bagian komstirnya itu ini udah kena juga ya Kak. Tuh. Ini udah terlalu kendor bagiannya ya, kita kendor juga. Terus kalau kita angkat kayak gini nih, itu dia udah bunyi Kak tuh. Oke. Ya jadi bunyinya kayak ini sih Kak, kalau itu kayak bentur batu gitu, kebentur batu. Itu paling kalau itu sekalian dicek ya. Sama aki ini kalau untuk starter sih masih oke. Masih aman ya. Cuman ini ada kode kerusakan doang sih Kak. Itu nanti ntar selebihnya dicek aja ya sama saya. Terus untuk rem depan, rem belakang. Nah, ini rem depan belakang bagian kapasnya ini udah agak tipis Kak. Tuh. Ya, ini bagian disnya juga udah mulai kemakan nih. Nah, nanti kalau dia tipis kayak gini sampai misalkan habis lah gitu ya. Itu nanti ngerusak bagian pistonnya ini nih, piston bagian kapas remnya kemarinnya. Kalau bisa sih jangan sampai sisa besinya doang ya Kak. Sama yang belakang juga ya Kak. Ini yang belakang setelannya juga udah dalam ya. Nah, nanti kalau misalkan dia itu sampai habis banget, bagian rumahan ini bisa kemakan nih rumahan si tombolnya gitu. Terus sama posisi di rem juga bunyi pasti deh kalau habis itu. Oke, nanti selebihnya nanti saya cek semuanya aja dulu ya di atas sana. Oke, ntar kalau kurang-kurangnya saya konfirmasi ulang ya, saya cek lagi. Oke, ya, akhirnya ya.
Oke, hari ini kita melakukan servis ringan. Yang pertama-tama yang harus dicek, kita pemeriksaan lampu dulu, kawan-kawan. Pemeriksaan lampu, dia normal apa enggak gitu. Kita cek dulu sebagian ya. Kita cek klakson, starternya ini hidup, normal. Klakson aman, lampu-lampu ini juga oke, lampu sennya kanan kiri, terus running-nya juga ini nyala aja ya. Ini jadi nanti kudu diperiksa ini antara switch-nya. Lalu suspensi untuk suspensi ini pada bocor sih, udah pada bocor teman-teman ya. Ini udah pada olinya udah pada keluar semua. Nah, nanti ini harus diservis, dibongkar, nanti dicek bagian sealnya atau bagian asoknya yang bermasalah gitu. Kalau untuk yang stok belakang ini sih masih aman, cuman memang karena kotor aja. Jadi kalau dikasih ini jangan terlalu kotor banget gitu, dibersihin nanti biar dia nggak ngerusak bagian sealnya sama bagian as dalamnya gitu. Lalu untuk ketiga, fungsi kelistrikan lampu. Fungsi kelistrikan lampu ini ada cek engine nyala ya. Ya, kalau di unit Honda tuh biasanya kalau ini tergantung dari kode perusahaannya juga. Nanti paling kalau mau biar dia bisa tahu kodenya, didiagnosa nanti di tahap berikutnya gitu. Ini baru muncul ketahuan apa nih penyebabnya yang bikin dia nyala, manteng gitu. Lalu gerak bebas kemudi, shock bagian komsir juga. Ini kita akan cek ini ya. Aduh, ini komsirnya parah sih. Ini komsirnya parah kondisinya. Terus kalau untuk biar dia normal lagi, ini harus ada pergantian sih spare part di bagian komsir leheran dia sini di dalam. Jadi kalau untuk di bawahnya itu dia kurang enak lah, kayak ngejeduk suaranya gitu. Itu untuk yang bagian gerak bebas ya. Tahap selanjutnya ya, itu tegangan aki. Untuk tegangan akinya ini kita akan cek dulu menggunakan alkometernya. Ini kalau untuk tegangannya ya, tegangan akinya itu 12,91, itu masih aman. Jadi ini aki untuk sekarang sih masih normal ya, jadi nggak ada masalah gitu, masih oke buat starternya. Nah kalau dia normalnya itu di bawah 10, 9 tuh baru dia tidak bisa starter juga. Oke, ini yang untuk aki ya, yang untuk aki udah kelar. Lalu untuk pemeriksaan belakang. Ini kalau untuk dari bagian kampas rem depannya, belakangnya ini udah lumayan dalam setelannya, tapi masih bisa dipakai gitu. Nanti kita coba di setel dulu, di setel nanti kalau di setel dia bisa, berarti kemungkinan masih aman gitu. Terus yang bagian kampas depan, kalau yang kampas depan ini udah lumayan tipis sih, tapi masih bisa untuk servis berikutnya di 2 minggu ke depan lah gitu, untuk pengecekan kampasnya lagi. Kalau untuk sekarang masih layak pakai gitu ya. Lalu untuk setelan handle gas, ini sih untuk setelan handle gasnya udah encer ya, maksudnya tuh nggak terlalu seret lah gitu, aman, masih bisa, masih oke. Lalu untuk setel tuas koplingnya itu, ini kan untuk rem kanan kiri. Nah kalau misalkan dia remnya terlalu dalam, setelan terlalu dalam, ini juga dipegangnya udah nggak terlalu enak gitu, jadi loss dipegangnya, bahaya juga untuk rem gitu. Lalu untuk periksa dan ganti oli mesin, ini bagian olinya nih ada yang pada rembes juga ya, ada yang pada mulai rembes, ini juga bocor. Jadi ini kemungkinan dia packingnya, ring-ringnya udah nggak pada ada sih gitu. Untuk sekarang untuk servis ringan itu jadi masih banyak lagi yang lainnya, seperti nanti ada pemeriksaan tekanan udara, terus tekanan santai, sama periksa baut yang lain-lainnya nih, itu aman semua atau enggak gitu pas habis selesai diservis, nanti dicek ulang. Sama nanti ada pemeriksaan saringan udara juga yang lain-lainnya yang di berikutnya gitu. Lalu untuk ganti filter oli setiap 6.000 km, sama pemeriksaan air radiator itu antara per 9.000 km. Nah untuk pemeriksaan komponen busi itu maksimalnya per 6.000, 8.000-an. Sama aliran oli itu bagian mesin ya, nanti itu buat next berikutnya. Terus sama pemeriksaan putaran mesin, idle langsamnya nanti pas udah kelar nanti di setel juga di bagian diagnosa, di reset gitu. Langsamnya udah stabil belum. Lalu untuk pemeriksaan yang terakhir cek IDT. Cek IDT itu yang pakai komputer, nanti sekalian sama yang tadi ada kode kerusakan di speedometernya, nanti apa kodenya gitu. Nah itu untuk beberapa proses servis ringan ya yang harus dikerjakan dan harus dicek, dari mulai kayak kelistrikan,
lampu-lampu, sen, klakson, sama oli mesin, filter udara dan lain-lainnya gitu. Oke, ini lanjutan yang tadi servis ringan. Nanti kita akan ngecek bagian filter udaranya ya. Kita cek dulu ini filterannya masih oke atau udah kotor gitu. Oke, ini kalau untuk bagian filter udaranya kondisinya ini masih lumayan agak bersih ya, jadi masih bagus lah gitu, nanti masih bisa dibersihin. Kalau misalkan dia ini untuk masa pergantiannya itu per 6.000 kalau nggak 12.000 maksimalnya. Jadi biar bagian throttle bodinya itu nggak terlalu kotor ya. Kalau misalkan ini kotor banget, nanti bensinnya juga malah boros gitu, malah mati-matian juga. Ini lanjutnya kita akan bersihin dulu ya. Kak, bro. Jaga ya. Lanjut kita bersihin bagian rumahannya, rumahan box filternya biar nggak kotor ya. Kalau kotor nanti filterannya cepet kotor juga. Kita bersihin bagian dalamannya sama depan-depannya ya, biar dia bersih. Oke, kita lap dulu. Kita lap. Nah, ini saatnya kita pasang lagi ya. Kalau udah selesai dibersihin, pasang lagi. Oke, teman-teman, nah, untuk bagian filter udaranya ini udah dibersihin juga, udah dicek juga. Nah, nanti selanjutnya kita akan ngecek bagian busi ya. Oke. Nah, ini kalau untuk bagian kondisi businya udah kelihatan ya, teman-teman. Ini kondisi businya agak kecoklat-coklatan, tandanya ini masih normal ya, nggak terlalu basah lah gitu, nggak terlalu hitam juga untuk businya ya. Ini masih bisa layak pakai dan masih bisa dibersihkan ya. Nanti coba saya sikat dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah dibersihkan, disikat, kita semprot dulu. Nah, ini kan kondisinya udah bagus lagi ya, udah nggak terlalu kotor dan siap dipasang. Oke, pasang ya. Setelah semua proses selesai, motor akan dikembalikan ke konsumen. Di sini juga biasanya mekanik atau SH akan menjelaskan hasil pengecekan kepada konsumen. Jika ada komponen yang akan diganti, akan disampaikan terlebih dahulu kepada konsumennya. Oke, sekarang kita proses riset diagnosanya ya, kawan-kawan. Nah, ini kita set dulu. Oke, nah ini hasil diagnosanya ya kawan-kawan. Ini masih aman semua, normal, nggak ada yang bermasalah, sensor-sensornya masih bagus gitu. Oke Bu, ini untuk hasil diagnosa kelistrikan motornya yang tadi telah diservis ringan ya. Nah udah dicek semua sama saya, untuk bagian sensor-sensornya sama kelistrikannya itu masih aman semua ya, masih oke semua. Terus lalu filter udaranya juga udah dicek, busi udah dicek, tegangan aki juga udah dicek semua, lampu-lampu aman. Bagian suspensinya juga udah semua ya, yang bagian yang pada bocor udah pada diservis semua gitu. Nah ini kalau untuk yang dari bagian kelistrikannya juga masih normal ya, dari aki, temperatur, tegangan throttle position, sama sensor udara masuk, suhunya juga aman ya ini. Langsamnya, idle-nya juga oke, stabil, sama durasi putaran injeksinya juga aman semua. Jadi untuk sensor-sensornya kayak sekarang ini udah normal semua. Udah di reset juga, udah dibersihin juga. Nanti tinggal di tes jalan sama saya ya. Oke. Jadi selebihnya saya kirim hasilnya ke WA. Oke Pak.
selesai Kak? Iya, aku udah selesai servis. Duduk dulu aja. Iya. Yang dikerjakan ada paket servis ringan saja ya. Saya print dulu fakturnya, nanti pembayaran dikasih sebelah sana ya Kak. Sudah selesai ya Kak, totalnya jadi 75.000 ya. Untuk pembayaran misalnya dikasih, kasihnya di sebelah sana ya Kak. Ya, makasih ya Kak. Sama-sama Kak. Kak, nih udah. Sudah ya Kak, untuk di-check lagi SNK-nya. Untuk garansi ada di 10 hari ya Kak. Terima kasih. Iya, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Jadi sahabat TM sekarang sudah tahu kan, servis ringan itu bukan hanya sekedar ganti rias saja, tapi ada juga beberapa pengecekan penting lainnya. Dengan melakukan servis ringan secara rutin, kondisi motor tetap bisa terjaga dan lebih nyaman digunakan. Jadi jangan tunggu motor bermasalah baru dibawa ke bengkel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TM Motor Group. Sampai jumpa di video selanjutnya.